Di zaman Nabi, ketika di bulan Ramadan pernah ada seorang laki-laki datang ke Nabi SAW, kemudian tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah celaka." Kemudian Nabi mengatakan, "Ada apa?" Lalu dia katakan, "Waqa'tu ala imra'ati." Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh dia untuk membebaskan seorang budak. Dia mengatakan, "Saya tidak mampu." Ditanyakan lagi sama Nabi, "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Lalu dia menjawab, "La, saya tidak mampu." Lalu Nabi bertanya lagi kepada dia, "Apakah kamu mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Dia pun kemudian menjawab, "Tidak bisa." Lalu Nabi SAW menyuruh dia untuk duduk, untuk menunggu. Tidak lama setelah itu ada orang lain yang datang ke Nabi SAW membawa sekeranjang buah kurma. Kemudian Nabi SAW memberikan kurma itu kepada orang yang tadi datang, yang berhubungan badan dengan istri siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi katakan kepadanya, "Bersedekahlah dengan kurma ini." Lalu orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada saya, yang lebih butuh daripada saya." Sampai Nabi SAW mendengar itu tersenyum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu berikanlah kurma ini kepada keluargamu." Hadis ini, teman-teman semua, ini hadis yang sangat penting dan juga hadis yang sangat menarik. Di antaranya adalah hukuman buat orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dan jelas itu adalah termasuk pembatal dari puasa dan harus dibayar kafaratnya. Karena puasa Ramadan salah satu tujuannya untuk kita melatih mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk terbiasa kita itu melatih mengendalikan syahwat kita. Syahwat jika tidak dikendalikan, maka dia itu bakal jadi seperti binatang buas yang bisa menerkam kemana-mana. Yang hasilnya bisa seorang menerobos yang halal maupun yang haram. Makanya di antara tujuan dari bulan Ramadan untuk melatih kita tidak masuk ke dalam perkara yang halal di siang hari bulan Ramadan. Yang mana makan, minum, berhubungan badan dengan istri, itu kan halal. Tetapi diperintahkan sama Nabi untuk ditahan. Tujuannya apa sekali lagi? Untuk melatih kita untuk menahan hawa nafsu kita. Lihat sebagian dari saudara-saudara kita tidak bisa menahan syahwatnya, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Karena tidak bisa menahan hawa nafsu makannya, akhirnya terjerumus kepada obesitas, akhirnya masuk kepada penyakit yang bermacam-macam. Sebagian dari yang lain, karena kebanyakan makan, akhirnya malas untuk berpikir, berkurang kecerdasannya. Sebagian yang lain, waliyazubillah, akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan, pacaran, dan lain-lain. Ini diantara sebabnya adalah karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka dari itu, diantara tujuan puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya adanya kafarat untuk orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman semua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di sekitar Nabi SAW itu mereka pun manusia. Mereka kadang berbuat ketaatan, mereka pun kadang berbuat kemaksiatan. Mereka manusia. Maka sebagaimana hal ini terjadi di zaman Nabi, ini pun berpotensi besar adanya orang-orang yang bermaksiat. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memberikan respon yang kemudian solutif. Dengan Nabi kemudian memberitahukan kepada dia kafaratnya, apa yang harus dia lakukan. Tanpa Nabi SAW menjatuhkan harga dirinya. Dan ini juga terkadang kita harus lakukan bagi para pelaku maksiat, bukan mereka dicaci, bukan mereka kemudian direndahkan, dihinakan, tetapi diberikan solusi yang solutif supaya mereka itu selesai dari kemaksiatannya dan tidak kembali lagi kepada kemaksiatannya yang dahulu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.